kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Paulus telah menjadi seorang yang punya peran penting dalam jemaat di Antiokhia. Dia menjadi seorang pengajar yang bertanggung jawab atas jemaat di Antiokhia. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Paulus selanjutnya? Kita akan melihatnya dengan memperhatikan apa yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul bab 13 ayat 1 dikatakan bahwa Saulus menjadi salah seorang pengajar di Antiokhia. Dan tentu saja di situ ada Barnabas. Nah, pada suatu ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Kelompok para pengajar yang ada di Antiokhia berdoa. Dan kemudian Roh Kudus memberitahukan kepada mereka bahwa Barnabas dan Saulus mendapatkan tugas khusus. Tugasnya itu apa? Mereka berpuasa dan berdoa. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Paulus memulai tugas mereka Saulus memulai tugas bersama dengan Barnabas, pergi untuk memberitakan nama Yesus. Nah, dalam perjalanan itu, Saulus dan Barnabas sampai ke suatu kota yang bernama Antiokhia. Nah, kita perlu memperhatikan jemaat yang mengutus Saulus itu adalah jemaat Antiokhia yang terletak di wilayah Syria. Nah, dalam kisah yang akan kita lihat, Barnabas dan Saulus itu sampai di kota Antiokhia yang terletak di wilayah Pisidia. Sekarang wilayah itu ada di semenanjung Anatolia, ada di negara Turki. Nah, ketika mereka sampai di Antiokhia Pisidia, Barnabas dan Saulus pergi ke rumah ibadat. Ini rumah ibadat Yahudi atau sinagoga. Nah, pada hari Sabat, mereka berdua masuk ke sinagoga. Mereka menggunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi yang hadir di sinagoga itu. Karena berbicara kepada orang-orang Yahudi, Paulus menggunakan kemampuannya sebagai seorang rabi, menggunakan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinannya tentang kitab suci Yahudi. Misalnya, Paulus menyebut orang-orang Yahudi yang hadir itu sebagai kamu yang termasuk keturunan Abraham. Kemudian, Paulus berbicara tentang Daud, Raja Daud. Ini disampaikan di Kisah Para Rasul bab 13 ayat 22. Setelah menyingkirkan Saul, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, "Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang akan melakukan kehendakku." Daud adalah orang yang bisa dikatakan sangat penting untuk orang Yahudi. Seorang yang termasuk paling dihormati di antara tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Ya. Nah, kemudian Paulus menggunakan nama ini untuk berbicara tentang Yesus.
Paulus berkata begini di ayat 23, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, dari keturunannya lah Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Paulus mengatakan Yesus adalah juru selamat. Dan sebagai juru selamat ini, Yesus disebut sebagai keturunan Daud. Nah, saudara-saudara, banyak orang yang mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Paulus mengutip Perjanjian Lama, bicara kepada orang Yahudi, dan banyak yang percaya kepada Yesus. Dikatakan begini di ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara lagi tentang hal-hal itu pada hari Sabat berikutnya. Mereka senang mendengarkannya dan mengundang Paulus untuk datang pada hari Sabat berikutnya. Kenapa? Karena mereka ingin mendengarkannya lagi. Paulus melakukan itu dan dikatakan begini di ayat 43. Ada situasi yang berbeda. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Banyak yang menjadi percaya. Yang percaya itu adalah orang-orang Yahudi yang hadir di sinagoga. Tetapi yang juga percaya adalah orang-orang bukan Yahudi, ya, orang-orang yang takut akan Allah, yang ikut mendengarkan ketika Paulus berbicara di sinagoga itu. Mereka biasa hadir di sinagoga mendengarkan orang-orang Yahudi membaca Taurat, mendengarkan orang-orang Yahudi berdoa. Tapi mereka bukan orang Yahudi, sekali lagi, mereka adalah orang-orang Yunani yang senang mendengarkan ajaran orang Yahudi. Mereka ini termasuk yang menjadi percaya kepada pemberitaan Paulus. Nah, kemudian pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang mendengarkan firman Tuhan jadi banyak. Rupanya mereka yang pada hari Sabat sebelumnya mendengarkan, bicara kepada yang lain. Dan kemudian orang-orang yang mendengarkan kabar itu datang untuk ikut mendengarkan Paulus dan Barnabas. Orang-orang Yahudi yang menolak untuk percaya kepada Yesus, para pemuka Yahudi yang ada di kota itu, mengambil sikap yang berbeda. Di ayat 45 dikatakan begini. Tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Mereka tidak bisa menerima banyak orang, apalagi yang bukan Yahudi, ikut mendengarkan Paulus dan percaya kepada yang diajarkannya. Menghadapi situasi ya ketika banyak orang datang mendengarkan Paulus, para pemuka ini mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus itu salah. Mereka membantahnya untuk mencegah orang percaya kepada apa yang disampaikan oleh Paulus. Berhadapan dengan penolakan itu, Paulus kemudian berkata begini, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Paulus dan Barnabas percaya berita keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pertama-tama harus disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Tapi berita itu mengalami penolakan. Setelah itu, saudara-saudara, Paulus menegaskan
bahwa mereka, dia dan Barnabas, berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Paulus dan Barnabas kemudian memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka pergi kepada orang-orang Yunani dan mereka memberitakan Yesus kepada mereka. Nah, saudara-saudara, dari kisah tentang pemberitaan Yesus yang dilakukan oleh Paulus ini, kita bisa belajar, kita bisa melihat bagaimana sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang sebenarnya berguna untuk keselamatan orang-orang Yahudi tidak diterima dengan baik. Mereka yang harusnya pertama-tama menerima kabar keselamatan itu justru menolaknya. Nah, saudara-saudara, kita juga perlu berdoa supaya yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, janganlah sampai kita tolak. Jangan sampai kita menolak sesuatu yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bisa jadi awalnya menurut penilaian kita ini tidak baik. Tetapi relasi kita dengan Tuhan akan dapat menunjukkan ini pemberian Tuhan, ini baik. Bukan hanya baik untuk saya bisa jadi, tetapi baik juga untuk orang-orang lain. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.